Bab 1247. Mahaguru terhebat siluman pedang muncul. Brak, brak, brak. Tontokuma membenturkan kepalanya ke tanah terus-menerus. Keningnya berdarah. Tontokuma adalah keberadaan yang sangat militan. Demi bela diri. Demi Pulau Leste. Dia akan memberikan segalanya. Bahkan menggunakan segala cara untuk menghancurkan Nathan. Bahkan walau dicemooh semua orang, dia akan menanggungnya sendiri. Tidak bisa mengatakan itu kesalahannya. Hanya bisa dinilai dari sudut pandang yang berbeda. Tentu Tontokuma juga punya niat egois. Dia ingin hidup. Akhir-akhir ini, gerakan beruntun Glaceon membuatnya cemas. Karena di antara mereka yang meninggal, banyak yang dilindungi oleh Master Mahaguru. Dilindungi oleh seorang Master Mahaguru, tetap terbunuh. Itu menunjukkan bahwa lawannya sangat kuat. Memiliki kemampuan yang tidak takut pada Mahaguru. Bahkan sanggup membunuh Mahaguru. Jika Tontakuma ingin tetap hidup, dia harus berusaha semaksimal mungkin. Dia harus menggunakan semua kartu truf yang bisa digunakan. Dengan begitu dia baru bisa melindungi keselamatan dia sendiri. Dia bahkan membuat rencana untuk memanfaatkan siluman pedang mengalahkan Glaceon, sekaligus menyelamatkan wajah bela diri Leste. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Demi bela diri Leste, aku memohon Raja Siluman Pedang untuk keluar dari peristirahatannya di gunung. Ada ratusan orang yang berlutut di belakang Tontokuma, memohon bersamaan. Suaranya seperti gemuruh gunung dan tsunami, menggetarkan hutan bambu. Burung-burung terkejut dan binatang liar itu berhamburan. Siapa siluman pedang yang mereka undang? Siluman pedang hanyalah sebuah julukan. Nama aslinya adalah Nagakuni Kawada. Dikenal sebagai Master Mahaguru nomor 1 di Pulau Leste. Nomor 1 berarti yang paling kuat. 60 tahun yang lalu, Nagakuni Kawada mengalahkan semua master di benua timur. Sama sekali tidak ada tandingannya. Bahkan jika dia bertemu dengan Master Mahaguru, tetap bisa langsung membunuhnya dalam hitungan detik. Dikabarkan bahwa tidak ada yang pernah melihatnya mengeluarkan pedang. Karena semua orang yang pernah melihatnya sudah mati. Dia bahkan pernah menjelajah Neslandia. Menekan bela diri Neslandia dengan keras hingga tidak bisa mengangkat kepalanya. Pada zaman era tersebut, benua timur adalah miliknya. Dia dapat menekan bela diri benua timur seorang diri. Dia menjadi kebanggaan bela diri Leste. Menjadi dewa di hati masyarakat. Namun kemudian entah mengapa, siluman pedang tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia persilatan dan hidup dalam pengasingan. Hingga saat ini, 50 tahun telah berlalu, dan dia belum juga keluar dari gunung. Baik, demi pengabdianmu pada bela diri Leste, aku berjanji padamu untuk turun dari gunung ini. Dari pondok terdengar suara yang sudah tua. Hahaha. Bagus sekali. Tontokuma tertawa kecil. Dengan adanya siluman pedang yang dikenal sebagai Master Mahaguru terkuat, siapa yang bisa membunuhnya? Siapa yang berani menghina bela diri Leste? Tontokuma memiliki 6 Master Mahaguru di sampingnya. Ditambah siluman pedang. Total ada 7 Master Mahaguru. Dengan dukungan seperti ini di benua timur, semua orang pasti ketakutan. Betul sekali. Master tingkat dewa sudah sedikit. Apalagi master tingkat Mahaguru. Hampir tidak pernah muncul. Itu karena setiap negara dan setiap organisasi tidak mau mengungkapkan kartu mereka. Jika belum sampai pada tahap pilihan terakhir, kartu truf semacam ini tidak akan pernah terungkap. Meski berbagai kekuatan bersatu untuk menghadapi Nathan, namun tidak ada jaminan setiap orang akan menjadi musuh satu sama lain. Jika terlalu dini mengekspos Master Mahaguru, bukankah akan membuat pihak lain mengincarnya? Wosh! Detik berikutnya, terlihat sosok tua berjalan keluar dari pondok. Tubuhnya kurus dan sempoyongan, seolah-olah dapat diterbangkan angin. Tapi tidak ada yang berani menghela nafas. Semua orang menahan nafas dan menatapnya dengan kagum. Dia adalah siluman pedang. Keberadaannya seperti dewa. 50 tahun yang lalu, dia sangat menakutkan. Ditakutkan kali ini dia bahkan lebih kuat. Menyambut siluman pedang keluar dari gunung, Tontokuma memimpin dan berteriak. Sosok ini berjalan keluar. Tontokuma sudah aman. Bela diri Leste akan segera berjaya. Pulau Leste juga akan berjaya. Ayo Glaceon, datanglah. Tontokuma sangat percaya diri.
Bab 1248. Turun dari langit. Di mana orang yang menjatuhkan bela diri Leste 5 tahun yang lalu? Setelah keluar, siluman pedang bertanya. Tontokuma berkata dengan hormat dari samping. Raja Siluman Pedang. Nama orang itu adalah Nathan Clark. Dia adalah dewa perang Neslandia. Satu-satunya orang bergelar Kunlun. Tapi dia sudah kujebak dan terbunuh. Hah, ternyata dia sudah mati. Baguslah kalau sudah mati. Siluman pedang menghela nafas. Tontokuma tertawa. Ini semua berkat Wangsa Boklistan Neslandia. Hah, apa? Wangsa Boklistan. Setelah mendengar kata-kata itu, raut wajah siluman pedang berubah drastis. Seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Raja Siluman Pedang, ada apa dengan Anda? Tontokuma langsung bertanya. Tidak apa-apa. Aku pernah mendengar Wangsa Boklistan. Neslandia memiliki banyak master. Masih ada 3 wangsa lainnya dengan kekuatan setara. Siluman pedang kembali normal. Berkata dengan tenang. Tontokuma dan kelompoknya langsung menyanjungnya. Tidak peduli seberapa kuat 4 wangsa Neslandia. Mereka tidak dapat menandingi kekuatan pedang Anda. Siluman pedang tidak mengambil hati sanjungan itu. Dia meminta Tontokuma untuk menjelaskan secara rinci apa yang terjadi kali ini. Bagaimana dengan 2 orang lainnya? Siluman pedang bertanya. Dia mengacu pada Yuta Yamato dan Ichiro Mitsu. Keduanya juga berpartisipasi dalam seluruh rencana jebakan untuk Nathan. Tontokuma yang membuat rencana. Pelaksanaannya dilakukan kedua orang itu. Raut wajah Tontokuma berubah. Mereka berdua tidak menghiraukan instruksiku. Sama sekali tidak menganggap serius masalah ini. Siluman pedang menghela nafas dan berkata, itu sangat wajar. Keduanya berasal dari keluarga terkemuka. Nenek moyang mereka sama-sama jenderal tak terkalahkan yang bertempur ke segala penjuru. Setiap generasi merupakan keluarga bela diri. Wajar jika mereka tidak takut. Biarkan saja mereka, Tontokuma berkata dengan dingin. Yang terpenting dia sudah aman. Di suatu tempat yang jauh dari pusat kota Edo, terdapat sebuah rumah besar. Bangunan dengan gaya arsitektur kuno. Dulunya, ini adalah rumah jenderal. Kemudian menjadi tempat tinggal keluarga bela diri selama beberapa generasi. Semua orang menjunjung tinggi bela diri. Di dalam keluarga ada banyak master. Yuta Yamato adalah kepala keluarga saat ini. Dia sudah memiliki kekuatan tempur tingkat Mahaguru. Ichiro Mitsu juga ada di sana. Dia juga termasuk jenderal terkenal. Dan berada di tingkat Mahaguru. Mereka dan Tontokuma adalah segitiga besi Pulau Leste. Negara Nihon. 1 literasi 2 bela diri. Tak terkalahkan di dunia ini. Namun, karena kejadian akhir-akhir ini, keduanya sedikit beradu pendapat dengan Tontokuma. Meskipun Tontokuma cerdas dan banyak akal, tapi kekurangannya juga terlihat jelas. Dia terlalu konservatif. Dia melakukan segala hal dengan banyak pertimbangan. Sering melewatkan kesempatan. Ya, harus berani mengambil risiko jika sudah saatnya. Keduanya mencibir. Apa itu Glaceon? Untuk apa takut dengan mereka? Jika mereka berani datang ke Pulau Leste, aku akan membuat tempat ini tempat peristirahatan terakhir mereka. Yuta Yamato memegang katana dan berlutut di futon. Menunggu dengan tenang. Di belakangnya para samurai memakai seragam hitam. Di belakang Ichiro Mitsu samurai berpakaian putih. Mereka tidak seperti Tontokuma yang mencari orang-orang untuk melindungi dirinya. Sebaliknya, mereka menunggu Glaceon datang, menghadapinya dengan tangan terbuka. Ini adalah semangat samurai Pulau Leste. Bahkan kegigihan samurai Pulau Leste melampaui kegigihan negara Uragron yang suka berperang. Berdasarkan gaya gerakan Glaceon, mereka pasti akan mendatangi kita. Aku sedang berpikir bagaimana cara mereka datang, kata Ichiro Mitsu dengan heran. Mereka telah membuat pengaturan yang ketat untuk rumah jenderal ini. Siapa yang peduli bagaimana dia datang? Datang dari langit pun boleh, kata Yuta Yamato dengan acuh tak acuh. Saat ini, langit di atas Edo, Pulau Leste. Sebuah pesawat khusus Glaceon melintas. Paduka. Di bawah adalah kediaman Yuta Yamato. Buka pintu. Aku akan melompat turun. Bersambung.